Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Belajar adalah suatu modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Learning is the modification or strengthening of thought through expression. Menurut pengertian ini, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan sekedar mengingat, akan tetapi lebih dari itu, yakni pengalaman. Hasil belajar bukan suatu pengusahaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Nah, ada pun pengertian belajar menurut Sabti Sutikna, itu belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan dunia. Yakni dalam hal ini perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar atau sengaja dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perkenalkan, saya Karatul Uma selaku pemateri kedua dengan materi tujuan belajar. Nah, apa sih tujuan belajar tersebut? Tujuan belajar adalah hasil yang ingin dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap baru yang diharapkan muncul pada diri siswa. Dengan kata lain, tujuan belajar menggambarkan perubahan perilaku dan kemampuan baru yang diharapkan muncul pada diri siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Nah, tujuan belajar juga menjadi pedoman untuk mengetahui apakah proses pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Selain itu, ada 2 istilah yang sering kita dengar, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran atau instructional goals, dan yang kedua yaitu tujuan belajar atau learning objective. Keduanya memang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Nah, adapun perbedaan antara tujuan pembelajaran dan tujuan belajar, yaitu tujuan pembelajaran yaitu menggambarkan hasil umum yang ingin dicapai, sedangkan tujuan belajar adalah rincian langkah-langkah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai hasil umum tersebut. Saya atas nama Adi Putmaina selaku pemateri ketiga. Baik, adapun komponen-komponen tujuan belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama tingkah laku terminal, yaitu komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Yang kedua, kondisi-kondisi tes, yaitu komponen tujuan belajar yang menentukan situasi di mana siswa dituntut untuk menunjukkan tingkah laku terminalnya. Yang ketiga, ukuran-ukuran perilaku, yaitu suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Adapun menurut Benjamin S. Bloom, menggolongkan tingkah laku belajar sebagai tujuan belajar atas 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif yang berkaitan dengan pikiran, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Yang kedua, ranah afektif yang berkaitan dengan sikap. Yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu yang berkaitan dengan skill atau keterampilan. Baik, saya Mintar Delvidiani akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu belajar berbeda dari kematangan. Kedua, belajar itu dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Kemudian yang ketiga yaitu belajar itu hasilnya menetap. Menurut Slameto, ciri-ciri belajar ialah suatu perubahan individu menjadi lebih baik dari hasil stimulus, latihan, dan pengalaman yang telah ia lakukan.